Pada abad 11 terjadi penyerangan kolonial. Keluarga kesultanan diselamatkan terbagi dalam 14 kelompok, 12 kelompok diselamatkan ke 13 Koto Kampar. Keluarga kesultanan yang lain ke Gasib ke-5 Koto Air Tiris kemudian di abad 15 menjadi kesultanan. Saat inilah terpublikasi kata Melayu dan membentuk persukuan di antaranya adalah suku Bendang. Para keponakan perempuan masa awal kedatuan kala itu belum ada persukuan, saat dipimpin Chandra Nago, disebut dengan Caniago, para suami keponakan perempuan disebut Tumenggung, setelah masa pembebasan kedatuan dari Kola oleh Adityawarman, abad ke-13 tahun ke-37 setelah Islam masuk terbentuklah persukuan. 3 gelombang penyelamatan keluarga kadatuan akibat kekacauan oleh Kola juga kolonial. Kejadian ini melahirkan kini yang disebut suku Melayu, Malay, Malayu, bukan Melayu, menjadi berubah Melayu pada abad 16 tahun ke-69 oleh kolonialis. 1. Gelombang pertama, Melayu Tuo. 2. Gelombang kedua, Melayu Tonga. 3. Gelombang pertama, Melayu Mudo. Keluarga yang diselamatkan oleh kadatuan. Domo suku awal kadatuan, Domo Indomo kaum Brahman, saat disukukan menjadi suku Domo, sulung yang dibungsukan. Abad 13 sistem kadatuan pertama dikembalikan masih terdeteksi yang disebut Luhak 50, Luhak Nan Bongsu. Dibaca susunannya dari bawah Andiko Nan 50, Rajo Nan Balimo, Datu Nan Basapuluh, Niniok Nan Bo Ampek, Bundo Dewi Nan Batigo. Dibaca susunannya dari atas, Sang Hyang Dewi Putih Nan Batigo, kemudian Niniok Nan Bo Ampek, Datu Nan Basapuluh, Rajo Nan Balimo, Andiko Nan 50, Sohe Ampek Pulwa Ampek, atau disahkan oleh 44 orang Datu. Pada keturunan dari istri Chandra Nago, menjadi bernama suku, Bodhi Caniago, pada keturunan anak laki-laki menjadi disebut Datu Pati, para cerdik pandainya disebut Perpatiah, dari sinilah para adiknya yang 4 orang perempuan berkembang menjadi 4 suku. 1. Malay, Malayu, bukan Melayu. 2. Muni, menjadi suku Muni Liang. 3. Jambak tetap. 4. Pito, Dewi Pito Bungsu, menjadi suku Pitopang, bukan Patopang atau Patapang. Asal penamaan suku Patapang pada masa pra-Islam adalah Patapa atau Tapa, mendapat akhiran tambahan ang, menjadi Patapaang, Patapang, yang kemudian kata inilah yang dibentuk menjadi nama suku Patapang pada abad 7 tahun 40, kemudian pada abad 10 tahun 10 di Indropuro kini disebut Minang dibentuk persukuan Pitapang. Lalu di abad 13 tahun 36 setelah penjajahan Kola oleh Adityawarman ada pembentukan persukuan lagi untuk mengembalikannya berubah nama menjadi suku Pitopang. Istilah Sajo Ratu, yaitu para suami-suami persukuan dituakan 1 orang, dalam acara adat ini tampak, Sajo Ratu ini duduk satu kelompok dengan para ibu-ibu. Domo, terserap dari literasi kata utama, Dharma, Dhamma ajaran yang dibawa Adam dengan ciri kontemplasi spiritualnya yang kini disebut, Samadhi, Topo, Domo di area kadatuan kini Kampar terekam dengan kata tetap Domo, di Sumut terdeteksi dengan sebutan, Damanik. Domo di masa pra-Islam, masa saat manusia masih bertubuh raksasa, besar masa tra-awal kadatuan terdeteksi sebagai nama Datu yaitu, Datu Domo ia sangat ditakuti karena kesaktiannya. Saat ia marah dari sisi tubuh kanan dan kiri akan keluar 8 pasang tangan total 16 buah tangan, mirip yang tergambar dan disebut, Siwa, saat itu binatang gajah pun sujud, saat itu ada yang lebih ditakuti yaitu perwujudan manusia perempuan yang duduk di atas teratai emas. Dalam penentuan pimpinan, pucuk dalam adat kadatuan yang kini disebut Andiko diutamakan dari 4 suku pokok utama. Contoh. Jika dari suku Domo tidak dapat dihadirkan untuk mengisi pucuk pimpinan, maka diambil dari suku Malayu misalnya, suku Malayu ini harus dari suku Malayu. Mutlak dasar. Ini adalah keturunan terahnya dari ibu, bunda, si Ompu, di kadatuan yang bernama, Sang Hyang Dewi Putih Tuo, wangsa dari wangsa Chandra Nago, dalam pemerintahan kadatuan pra-Islam yang disebut Indra Dunia, bukan dari Malayu yang masuk dalam kelompok. 1. Malayu Tuo. 2. Malayu Tonga. 3. Malayu Mudo. 4. Malayu Tolang.
4 Malayu di atas adalah terah dari terah Pamalayu di Jawa yang diselamatkan Kadatuan yang di antara keturunan penerusnya salah satunya menjadi kelompok atau kerajaan kesultanan yang bernama Raja Maliku Saleh di Johor yang kini disebut Malaka. Masjid Kesultanan, Maliku Saleh, di Johor sekarang Malaka. Nama masjid dirubah menjadi Masjid Balaputra Dewa, di era Inggris, juga yang membangun negeri Penang, di Malaysia bukan kolonial Inggris tapi oleh Datu Jenatan bin Rajo Poso bin Rajo Godang bin Rajo Moniang sampai kepada yang bernama, Sultan Bakelok Alam. Adalah putra dari keluarga Kadatuan Indra Dunia di 13 Koto Kampar. Begitu juga terah ke atas dari Putri Sri Dunia, mempunyai anak yang menggantikan kakeknya di Kerajaan Batu Tunai, di Lampung. Area Kadatuan tepatnya di Sungai Kampar dari masa terdahulu ditandai dengan fenomena alam yang jarang terjadi di muka bumi. Inilah salah satunya area Kedatuan masa terdahulu tidak mudah untuk dimasuki kapal asing yang sama sekali belum ke sini, dan jika para pendatang tidak atau belum paham serta mendapat izin secara legal kapal pendatang akan karam di gulung gelombang besar ini. Gelombang, Bono. 2 kali kejadian jam 8 pagi dan jam 10 pagi dari Kuala Kampar sepanjang 37 km ke hilir dengan ketinggian 3 meter, tertinggi di dunia setelahnya adalah yang berada di Brazil dan yang ketiga di Rokan. Cerita rakyat tentang Bono. Pada masa Tet dahulu terjadi kisah cinta antara kakak beradik hingga perkawinan, lalu mereka dipisahkan ke hulu di Koto Sibolong dan Satunia ke Muara. Keduanya selalu ingin bertemu dengan bentuk gelombang besar dari arah Muara ke hulu. Di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya. Adalah bukan kerajaan putranya, jika kerajaan kekuasaan diturunkan dari ayah menerus kepada anak lelakinya dan kemungkinan bisa terhenti jika tidak ada penerusnya, tapi dalam Kadatuan hal ini tidak terjadi karena penerus pemegang kekuasaan adalah ibu atau ratu, yang memberikan pelaksana pemerintahan dilakukan oleh anak lelaki dari kemenakannya atau suami dari anak wanita, si empu, yang dalam pelaksanaan pemilihannya banyak persyaratan jika tidak ditemukannya sebagai penjalan pemerintahan. Sedang penyebutan raja di Kadatuan adalah sebutan untuk yang ditinggikan bukan jabatan raja yang turun-temurun, seperti Raja Tiga Alam. 1. Rajo Adai, Raja Adat. 2. Rajo Ibadai, Raja dalam urusan agama. 4. Rajo Alam, Raja dalam kepemerintahan. Tatanan ini terekam di daerah yang disebut Jambulipo, di daerah Lubuak Tarok di Sijunjung. Disinilah tempat berkembangnya keturunan dari terah keluarga Kedatuan setelah penyerangan Kola di Sumatera, yaitu dari garis keturunan Aditya Warman, dari ibu yang mertua dari Brahmawijaya Kerajaan Singosari dari Jafat Vipa. Kubur atau makam dari Aditya Warman ada di Batu Sangkar. Aditya Warman menetap di Sefarnat Vipa abad 11 M, saat Kadatuan runtuh setelah dijajah Kola. Makam Aditya Warman, di Batu Sangkar. Ibunya di Damsraya seorang putri Singosari bernama Dara Petak. Aditya Warman berayah, Brawijaya. Salah seorang istri Aditya Warman adalah adiknya, Datuk Perpatih, mengikuti suku ayahnya, Muni Liang. Sedangkan lokasi atau daerah yang saat ini bernama Kabupaten Darmasraya, di sekitarnya Kabupaten Sijunjung, Jambulipo, Kabupaten Solok, ada daerah yang bernama Jambulipo, awalnya adalah kerajaan yang dipimpin putra Aditya Warman. Setelah beliau dilanjutkan oleh putra yang lain menjadi pemimpin, sedangkan nama Darmasraya adalah nama putra dari Dapunta Hyang, saat beliau melakukan Marlapas, yaitu perjalanan suci, Sidayarta, perjalanan menyebarkan juga merawat candi-candi di Nusantara sampai ke Papua dari putranya yang bernama Dharmaraya. Nama putra dan puter dari Dapunta Hyang, yang ditinggal dalam perjalanan untuk membina umat bukan menaklukkan kerajaan di Nusantara adalah 1. Di Teluk Kuantan putra tertua bernama Sang Hyang Datu Raja Maharaja di Raja Bujang. 2. Di Kuala Tungkal, Sang Hyang Dewi Putih Pinang Masak. 3. Di Darmasraya putranya bernama Dharmaraya. 4. Di Kedukan Bukit, Siguntang bernama Sang Hyang Dewi Putih Bungsu, yang lahir dan belajar di 13 Koto Kampar dan Kejafat Vipa. Nama persukuan yang terekam dan berkembang sejak awal pembentukan suku-suku hingga kini tercatat 78 suku antara lain dan 4 suku utama berawal dari Kadatuan. 1. Domo. 2. Piliang. 3. Patapang. 4. Bodi. 5. Malayu. 6. Caniago. 7. Bendang. 8. Jambak. 9. Guci. 10. Koto.
11. Kampai. 12. Panai. 13. Mandaliko. 14. Panyalai. 15. Kutianyi. 16. Manda Iliang. 17. Dalimo. 18. Pitopang. 19. Singkuang. 20. Sikumbang. 21. Sipisang. 22. Sumagek. 23. Tanjung. Sebelum terjadi taktik perang garam yang dilakukan kolonial terhadap Kadatuan, 3 kelompok penyerang Belanda Arung Palaka, Dongker menyerbu ke Padang Kadatuan di 13 Koto membantu Padang dari serbuan kolonial dengan mengirim pasukan ke Padang, kemudian kolonial mengarahkan penyerbuan ke 13 Koto Kampar dengan taktik perang garam, yaitu menutup area Kadatuan dan menahan menyita pasokan garam. Kadatuan di 13 Koto Kampar mendapat embargo pasokan garam dari luar sehingga masyarakat mengalami kekurangan zat yodium dan banyak masyarakat mengalami leher yang membengkak gondok. Kolonial memaksa bernegosiasi dengan barter, garam dari kolonial ditukar oleh emas jadi juga tambang emas yang diikat dengan perjanjian saat ini ada gelar yang disebut Datuk Tambang. Pada masa inilah terjadi salah pengertian antara Kesultanan dengan Kadatuan di 13 Koto Kampar, bukti Kadatuan adalah induk pusat yaitu memperhatikan bagian wilayahnya adalah 13 Koto Kampar membantu saat diserang Belanda sebelum terjadi taktik perang garam oleh kolonial. Datuk Bandaro, Datuk Naro adik dari Datuk Naro Tambun, di tanah datar dinobatkan oleh kolonial Belanda menjadi Sultan. Dalam tatanan adat di Kadatuan sebutan, Bandaro, adalah bagian dari sistem, para datu pembantu pelaksanaan pemerintahan pucuk pimpinan, Nino Datuok, hal inilah yang terjadi di Pagaruyung. Keluarga Kadatuan saat dalam keadaan kisruh ada yang diselamatkan menuju Gunung Selan memperistri anak dari Raja Pagaruyung, kemudian dijadikan raja di Gunung Selan, rombongan Pagaruyung menjemputnya ke Setingkai melewati Sungai Setingkai, kemudian tersiar dengan Bunga Setangkai, dan Raja Tumengguang. Demang lebar daun, sebutan di Semenanjung Melayu adalah, Datuk Lawe Talingo, seorang Brahmana, mengangkat, Sang Sapuraba, abad 11 menjadi Raja Pecahan, di Palembang sebagai Panglima Besar, Raja asli menolak sewaktu di Singapura diangkatlah dia jadi Sultan. Pusat pemerintahan Kadatuan berada di Bukit Katangko, berpengertian Bukit Tangko, ini bukan bukit belum jadi, Taangko terbengkalai, literasi kata Tangko terdapat pada Tang Kampau, Tang Kinang, Tang Ulung, Tang Lokan, Tang Mudik. Literasi kata angko adalah angka, bentuk pemerintahan beserta wilayahnya ditandai dengan memakai angka, di antaranya. Tigo Boleh Koto, Limo Koto, Tapung 6 Koto, Subayang 12 Koto, Kapur 9. Pangkalan Onam Koto, Gelugu Onam Koto, Rokan Ampek Koto, Rajo Limo Selo. Saat penyerangan, kolak keluarga Kadatuan diselamatkan ke hulu dengan menumpang kapal Kajang yang bobot per kapalnya 3,5 ton ke arah Mahat 15 kapal Kajang, ke hulu 7 kapal Kajang, juga ke dalam hutan Kesuligi dan Tapung. Kadatuan hancur pada abad 11 tahun 54 satu generasi abis kemudian bangkit lagi abad 13 kemudian wilayah tersebut di atas disebut lagi dengan 3 luhak. Di masa Kadatuan disebut, Srivijaya, tahun 408 Masehi ada tokoh yang bernama Kresna, bersaudara, Balaputra, mempunyai putra bernama, Balaputra Dewa, di kemudian hari beliau diangkat menjadi diplomatik oleh Kesultanan di Kuala Tungkal Muaro Jambi, hingga dikenali dunia di antaranya oleh, dinasti Asoka, nama raja pertamanya, Asoka tahun 250 SM. Raja pertamanya, Asoka, adalah Dewi Dharma keturunan dari Tra Bunda Dewi di Kadatuan bersuku Domo, pernah berziarah ke Kadatuan untuk bersamadi di atas bukit sekitar pusat puja membawa bibit dan menamnya pada tempat dia bersamadi sampai bibit itu tumbuh sekitar tinggi 20 cm kurang lebih membutuhkan waktu 3 minggu, hingga saat ini pohon itu masih ada dan tumbuh besar. Kadatuan Srivijaya dengan kota suci dan pusat pujanya di masa sebelum 78 Masehi disebut dengan Indo Dunia, literasa kata Indo pada masa bundanya Indra Brahman, disebut dengan Indra Dunia kemudian pada masa penerusnya yaitu cucunya yang laki-laki bernama, Sang Hyang Prabu Maharaja di Raja Indo Dunia, dan setelah masuk pada masa Islam terkadang disingkat menjadi, Majo Indo.
Di daerah Aliantan di gerbang utara kota suci ada datu yang disebut Datu Majo Indo, disingkat menjadi Datu Majindo, yang termasuk dalam persukuan utama dari garis keturunan Priyatra Indra Brahman, yaitu Caniago, yang bertugas sebagai penjaga keamanan area dalam setelah gerbang utara yang bergelar Sang Hyang Datu Panglimo Campo, bersimbol dengan macan hitam. Literasi kata campo adalah kata kampua atau bagian, yang dalam pembagian wilayah di Kadatuan dibagi tiga yaitu yang bercirikan berbeda dalam penyebutan. 1. Minang, penyebutan, Datua. 2. Talago, Kampar, penyebutan, Datuok. 3. Kampar Kiri, Malayu penyebutan, Datuk. Kampung atau desa yang bernama Mome Muara Mahek, yang saat ini tenggelam oleh air waduk PLTA adalah pintu gerbang kedua untuk masuk ke area kota suci di pusat Kadatuan. Literasi kata Mahek adalah sebutan masyarakat setempat ini adalah berasal dari kata Mahe, Maha, yaitu agung, terpahat di relief dinding dasar Borobudur yang kini ditutup yaitu teks literasi kata Mahe Cakya. Cakya adalah Saka. Inilah pintu gerbang yang khusus dilewati para pembesar dan cendekia untuk masuk ke kota suci menuju pusat puja, setelah perang Padri kolonial berpusat di benteng Port de Chok di Batu Sangkar menghancurkan Kadatuan Pusat. Dibantu Panglima Sangkara, pimpinan bekas pasukan Kola yang masih mempunyai anggota dari tentara Kola yang berasal dari Tamil India Selatan kemudian didukung oleh kolonial. Bukit Tinggi adalah pusat pemerintahannya saat itu sudah tidak ada, Datuk Rajo di Balai, yang asli. Kolonial membuat bentukan mengangkat Datuk Rajo di Balai tidak asli memaksa menjadi pimpinan adat di situ terjadi 3 kali yaitu 1. Kiriman pertama tahun 1840 mendapat perlawanan dari para datuk lainnya, Datuk Rajo di Balai tidak asli terbunuh. 2. Kiriman kedua mendapat perlawanan kembali dari para datuk lainnya, Datuk Rajo di Balai tidak asli diculik. 3. Kiriman ketiga tahun 1889 berhasil duduk dengan pengawalan tentara kolonial, Datuk Rajo di Balai tidak asli aman, hal ini sama terjadi di pusat Kadatuan. Suku Melayu, beda dengan sebutan, suku Malayu. Suku yang dibentuk di Kadatuan setelah berislam oleh Aditya Warman, yang merupakan suku bentukan terakhir yang kelima baru, Malayu. 4 suku utama. 1. Domo. 2. Piliang. 3. Patapang. 4. Bodi. 5. Malayu. Suku Melayu, atau penyebutan, Melayu, ada pada masa Portugis yaitu saat kolonial mengeroyok Sultan Maliku Saleh di Johor menjadi kerajaan, Malaka, setelah beliau berislam yang diselamatkan keluarga Kadatuan sebelumnya sebanyak 3 gelombang atau 3 kali penyelamatan yaitu 1. Pada abad 7 tahun 40, inilah yang disebut Melayu Tuo. 2. Pada abad 15 tahun 11 inilah yang disebut Melayu Tongah. 3. Pada abad 16 tahun 39 inilah yang disebut Melayu Mudo. Pembentukan persukuan di Ketuai, Datuk Patih, atau Datuk Nan Sabatang, dan Datuk Menggung, di Koto Batu, Batu Batikam Pasumayam, Pariangan Tanah Datar Merapi Sumbar saat ini. Di Kadatuan, Aditya Warman sepulang dari kerapatan di Batu Batikam mengadakan kerapatan di atas Bukit Malim bersama Datu Godang Cincin, yang dihadiri 44 orang datu lainnya. Di saat inilah mulai penyebutan Andiko 44 dan pucuk pimpinan disebut dengan Niniok Datuok Rajo Dubalai. Setelahnya mereka kembali ke nagari masing-masing di antaranya 13 koto, Rokan, Gelugur, Tapung, Limo Koto, Taluk Pangkalan. Marlapas oleh 3 orang datu yang berangkat dari pusat Kadatuan di 13 koto. 1. Sang Hyang Datu Dapunta, dikenal Dapunta Hyang. 2. Sang Hyang Datu Campala, Kampala ke arah utara. 3. Sang Hyang Datu Munyang ke arah barat melakukan pembinaan umat Dharma original memperluas candi di Gunung Tua terus ke Aceh. Mereka bertiga masing-masing bersama para alumni wisudawan sebanyak 2.213 orang, Dapunta yang melaksanakan, Marlapas ke timur dan utara perjalan suci membawa, Dharmik original ajaran leluhur Nusantara Dharma yang disebut, Sidayarta, bukan menaklukkan negeri, membawa serta putra-putrinya meninggalkannya untuk membina masyarakat di daerah Kejafat Vipa Bali Papua sampai ke Yunan. 1. Kedukan Bukit, Siguntang-Guntang dengan binaannya dari hulu Sungai Musi sampai ke hilir. 2.
Dharma Raya yang di kemudian hari berubah menjadi Dharmasraya, di Pulau Pincung Sungai Bono membina dan memperluas candi di Pulau Punjung juga candi di Padang Lawas. 3. Teluk Kuantan Lubuk Jambi, Maharaja Diraja Bujang. 4. Kuala Tungkal ditinggal putrinya, Sang Hyang Dewi Pinang Masak, mempunyai putri yang bernama atau disebut singkat, Sana. 5. Bali di danau di atas bukit, Maharaja Diraja Putra Dharma, di masa Mataram dilindungi oleh para Soko Mataram, saat ini masih ada dengan ciri perkampungannya rumah-rumah berdinding bata merah dan bagian atas anyaman bambu juga situs yang berbahan bata merah. Masa pemekaran dari sebutan, Sumatera Tengah, dengan pengkolonian daerah menjadi 3 provinsi tahun 1957 per 58. 1. Sumbar, menyebut diri Minangkabau, berpusat di Batu Sangkar. 2. Jambi, menyebut diri Melayu. 3. Riau, menyebut diri Melayu, daerah kepulauan Pulau Penyengat, daratan sekitar Siak. Kadatuan pada abad 7 tahun ke-20 diadakan kerapatan besar di area pelatar besar Komplek Mahkamah Sidang Agung. Pelatar saat ini terpotong oleh jalan yang dibuat pada masa Belanda 95 meter arah ke barat dari pusat puja, situs, yang dipimpin oleh Sang Hyang Datu Malim Putih dan Sang Hyang Maharaja Diraja Indra Brahman. Saat inilah mulai ada yang disebut Andiko 44 yang berdasar pada Islam di Kadatuan Srivijaya dengan gelar pucuk pimpinannya, Niniok Datuok Rajo Dubalai. Sang Hyang Datu Malim Putih, pada usia 16 tahun sudah berislam. Kejayaan Kadatuan memudar abad 11 tahun 54 terjajah oleh Kola 2 abad, kemudian dibentuk lagi setelah kedatangan Aditya Warman, sebutan berdasar pada istilah, Batu Basondi, disempurnakan ditata ulang di Pariangan, Batu Batikam, Pasumayam Tanah Lereng Merapi yaitu kalimat, adat Basanding Sorak, Sorak Basondi Kitabulah. Istilah batu basondi adalah istilah yang diambil dari batu yang secara alami tumbuh dari dalam tanah berbentuk silinder, berwarna kuning kecoklatan lingkaran dengan diameter 40 cm SD 1 meter dengan tinggi varian antara 20 cm SD 30 cm sangat keras di bagian tengah ada lingkaran putih 5 SD 8 cm berisi batuan dengan jenis berbeda yaitu transparan ada garis-garis jari-jari mengarah keluar seperti batu ini secara alami tumbuh terus-menerus dari dalam tanah dan patah jika telah mencapai ketinggian antara 40 cm SD 1 meter. Pada masa putra-putri, Indah Putih Jalito, Datuk Tamangguang dan Datuk Papatiah, sebelumnya diselamatkan di Indropuro, diselamatkannya, Tuan Gadieh, di akhir abad 9, makam Tuan Gadieh, ada di Indropuro bukan di Merapi seperti publikasi saat ini, Tuan Gadieh adalah si Ompu atau induk, ratu dalam sistem matrinial. Sampai di Pariangan, saudaranya yang di situ sudah berpaling ke pihak luar, pada abad 10 tahun ke-10 diangkatlah putranya yang bernama Indrayana, di kemudian hari terjadi peperangan selama 3 tahun atas bantuan pengkhianat terjadi kehancuran, pada masa setelahnya penjajah kolonial mempublikasikan ini dengan sebutan, Minangkabau. Pendiri Kesultanan Indropuro, Sumbar dipimpin oleh putranya Indrayana, saat inilah persukuan dengan suku Patapaang, sebutan di abad 7 tahun 10 mulai ada, kemudian berubah sebutan di abad 10 tahun ke-10 di Indropuro pesisir Sumbar dengan sebutan Pitapang. Pada abad 11 tahun 37 oleh Datuk Tumenggung, Datuk Patih anak dari Indo Jelito, cucu dari Trakadatuan di 13 Koto Kampar dilakukan perapatan di Pariangan Pasumayam Koto Batu Batikam Tanah Datar yang salah satunya tentang perubahan penyebutan Pitapang, menjadi Pitopang. Ini yang kemudian disebut Patapang Basa. Pitapang Basa, Panglimo Sutan. Pitapang Batu di Kota Batu Batikam Pasumayam Pariangan. Pitapang Basa di 13 Koto Kampar masuk dalam kelompok suku utama, Domo, di masa pra-Islam di Kadatuan. Pitapang Basa ini yang mempunyai kesaktian mampu berkolaborasi dengan 4 unsur air, angin, api, tanah karena teknik belajar yang ada di Kadatuan yaitu ada sebutan untuk para Dewi Air, Dewi Angin, Dewi Api, Dewi Tanah. Aceh adalah daerah dari Trakadatuan, di sini masih menyebut leluhurnya sebagai Manzil Indra Dunia, yang disebut Pagaruyung, dengan Sultan Bakelok Alam Indra Dunia, adalah keturunan putra dari Sang Hyang Prabu Maharaja Diraja Indra Dunia putra dari Bunda Dewi, Ratu di Kadatuan.
Istilah "daeng tabalik" adalah penamaan bagi kaki tangan penjajah bekerja sebagai alat. 5 Raja Bugis dilatih Portugis untuk menguasai Selat Melaka. Mereka dijadikan raja di kerajaan pesisir pantai di antaranya Siak P. Penyengat, Johor, Malaka. Sejak pucuk Bandaro di Tandun Puoh nama Aliantan disebut Tanah Simpang 4, kini di daerah Batin ada daerah Kepala 8, Kepala 9, Kepala 6. Konsep adat Minang, di Sumbar. Cucu kapanakan Bagadang ke Ninik Mamak, Bagadang ka Pangulu, Pangulu Bagadang ka Kabanaran, Kabanaran Badiri sandirinya. Konsep adat Melayu. Anak kepanakan beraja ke Datuk, Datuk beraja ke Pengulu, Pengulu beraja ke Mufakat, Mufakat beraja pada kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya. Konsep adat Andiko, di Kadatuan 13 Koto Kampar. Niniok Mamak Saadat, Sakulik, Sakain Sabadan, Malim Sakatip, Dubalang Sakudorak, atau dalam sebutan lainnya, Talago Kabanaran berpucukan Niniok Datuok Dubalai, Andiko Satalago, Pangulu Sa Andiko, Ninik Sa Pangulu, Mamak Sa Ninik Mamak, cucu cici kapanakan Samamak. Datuk Lubuk, dari Andiang, Andiang Kotonan Loweh, Limbonang, adalah terlahir dari putri bungsu, Lindung Bulan, setelah beberapa generasi setelahnya baru ada, Niniok Nanbo Ampek. Di wilayah 13 Koto Kampar, 13 Datuok, 13 Nagori Pucuk Andiko, Pucuk Nagori, Niniok Datuok Rajo Dubalai, adalah pucuk dari 1. Pucuk Nagari Tigo Balai Koto. 2. Alam Andiko 44. 3. Ninik Nanbo Ampek. 4. Alam Soko Pisoko Limbago, pengertian kata alam adalah pemangku adat sesuai tugas juga tatanan adat yang berlaku. 5. Pucuk 13 Koto Negeri. Andiko terdiri dari beberapa kampuo atau bagian. 1. Kampuo 13 Koto, Nagori. 2. Kampuo Nan 5 Koto. 3. Kampuo Onam Koto. 4. Kampuo Ampe Kolifah. 5. Kampuo Rajo di Rantau. 6. Kampuo Pangkalan Onam Koto. 7. Kampuo Kapur 9. 8. Kampuo Nan Onam Koto, Gelugu. 9. Kampuo Pokan Ampe Koto Rajo. 10. Kampuo Limo Selo. 11. Kampuo Nantigo boleh terdiri dari Paluang, Pulau Godang, Muara Maek, Tanjung Alai, Batu Basurek, Pongkai, Koto Tuo, Muotakui, Tanjung, Gunung Malilo, Parit Nan Tinggi, Sibaruang, Tabing, Gunung Bongsu. Kampuo Nan Limo Koto Kuo, Bangkinang, Air Tiris Umbio, Salo. By Santo Saba. Exploration and Reset. WhatsApp 0813 2132 9787.